Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ketiga pada subtema pertama, tema organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang coba kita lihat. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan adalah contoh sikap mulia. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, B, dan C. Gambar manakah yang menunjukkan bentuk kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan? Oke, benar ya. Gambar A dan C, di mana gambar A itu menyayangi hewan, memberikan makan dan menemaninya bermain. Sementara di gambar C yaitu menyirami tanaman. Kenapa di gambar B tidak? Karena di gambar B itu tidak memberikan makanan terhadap kucing. Nah, itu salah satu bentuk tidak peduli terhadap hewan, dan itu bukan sikap yang mulia. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar menentukan kembali ide pokok dari bacaan, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, dan menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Sikap yang akan kita kembangkan: percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Sekarang coba Ananda membaca. Bacalah teks upaya hebat Dokter Cilik dalam bukumu. Silakan dibaca ya. Setelah membaca artikel tersebut, tentukan ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, dan ide pokok paragraf ketiga. Ini tugas pertama kalian ya, tentang menentukan ide pokok bacaan. Lalu, tugas kedua, buatlah karangan bebas yang terdiri atas minimal 4 paragraf mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan chat Ibu Uni. Sekarang kita menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah yang disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila pertama. Nah, saya rasa Anda pasti tahu ini. Contohnya seperti apa? Ya, benar sekali. Yaitu kegiatan sholat 5 waktu, sholat duha, membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat, berpuasa. Nah, itu adalah contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rakyat Indonesia memiliki hak, derajat, dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila kedua. Kira-kira apa ya? Ya, betul. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jadi itu adalah contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita berteman itu tidak boleh pilih-pilih, saya mau berteman sama yang ini, saya mau berteman sama yang itu, tidak mau berteman sama yang di sana. Nah, itu berarti kita tidak adil. Nah, jadi kalau kita adil itu kita berteman dengan siapa saja. Contoh yang lainnya apa? Berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada yang salah, diingatkan temannya, jangan dibiarkan, dinasehati, diberitahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Oke, silakan dicari 1 contoh lagi ya. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila ketiga. Apa? Kira-kira apa ya?
Persatuan Indonesia. Ketika ada teman kita yang sakit, kita menjenguknya. Nah, itu adalah salah satu contoh persatuan, menjenguk teman yang sedang sakit. Adalah sikap bahwa kita menghargai teman kita. Contoh yang lain apa? Silakan cari sendiri ya. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila keempat. Apa? Di sekolah, misalnya kita di sekolah bermusyawarah menentukan ketua kelas. Nah, kalau misalnya di rumah apa? Misalnya pada liburan kemarin ada yang mau ke pantai, terus pada liburan terus ada yang mau ke gunung, misalnya ke kebun. Nah, kita bisa bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi yang kita inginkan. Nah, itu juga salah satu contoh sila keempat. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Berikan 3 contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila kelima. Apa? Ya, betul, berlaku adil. Berlaku adil adalah salah satu contoh sila kelima. Selain itu, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain juga contoh sila kelima. Jadi ketika orang lain berpendapat, kita tidak boleh mencela, tidak boleh menganggap pendapat kamu itu salah. Tidak boleh ya. Jadi kita harus menghargai pendapat teman kita, apapun pendapatnya ya kita harus mendengarkan. Kalaupun kita juga punya pendapat lain, boleh diusulkan. Nanti kan ada sila keempat, musyawarah, seperti itu. Oke, kita skip ini ya untuk membuat buklet Pancasilanya. Kalau kalian sudah menjawab tadi kegiatan yang mencerminkan Pancasila, saya rasa sudah mewakili untuk tugas yang ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Buatlah peta daerah tempat tinggalmu di kertas karton. Gambarlah dengan jelas semua bentuk kenampakan buatan yang ada di sekitar tempat tinggalmu, misalnya sekolah, jembatan, pasar, atau perumahan. Gambar juga bentuk kenampakan alam yang misalnya kebun dan sungai jika ada. Kalau tidak perlu ya. Silakan lihat contohnya di buku paket kalian di halaman 21. Nah, kalian boleh menggambar ini di kertas HVS tebal, boleh. Kalau tidak ada yang tebal, yang tipis pun juga boleh. Manfaatkan saja kertas yang ada di rumah. Kalaupun misalnya kalian tidak memiliki kertas HVS, boleh di buku tematik kalian. Nanti buku tulisnya itu dilebarkan, ambil bagian tengahnya lalu dilebarkan. Itu juga bisa. Kita cari jalan yang terbaik ya, supaya tidak merepotkan dan tidak usah keluar rumah. Apa yang sudah aku pahami? Pertama adalah menentukan ide pokok dari bacaan. Ini tugas pertama kalian ya, menentukan ide pokok dari bacaan. Upaya hebat dokter hewan cilik. Itu tugas pertama kalian. Yang kedua, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, itu adalah tadi contoh kegiatan keseharian yang mencerminkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang terakhir adalah menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Silakan buat peta geografis kalian. Contohnya ada di halaman 21. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran 3 kita. Assalamualaikum.